Pertanian, Pak. Siap. Fokus kita di mana? Fokus. Untuk Karena sekarang hujan lagi nih, Pak. Sekarang hujan lagi, maka mendorong musim tanam harus segera. Ya. Fokusnya di peningkatan produksi, Pak Gubernur. Caranya yang sudah kita lakukan adalah dengan peningkatan indeks pertanaman. Makanya Pak Gubernur membantu terus sekarang dengan adanya bantuan pompanisasi. Oke, artinya bahwa fokus pertanian kita, 1, bantu warga nyiapin pompa air. Ya. 2, bantu warga nyiapin traktor. Ya. Ada kan alokasinya? Mesin tanah. 3, bantu warga nyiapin pupuk organik. Siap. Oke ya. Nah, kemudian itu daerah, Pak, di Tasik itu ada satu komunitas pertanian berbasis organik. Nah, kemudian di Ciamis juga ada, Pak, satu desa organik semua. Mereka udah pinter, Pak, nggak usah kita ajarin lagi. Yang harus kita stimulus adalah bagaimana pada petani organik kita kasih bonus, Pak. Kasih bonus sapi, kasih bonus domba, Pak. Nanti hitung, Pak, setiap areal tuh kasih bonus sapi sama domba, Pak. Karena sumber pertanian organik diantaranya adalah kotoran ternak sapi dan domba. Udah pengadaan, Pak. Bisa pengadaan, bisa uangnya diberikan pada mereka belanja sendiri. Dan rata-rata jalujur tukang tani mah. Gitu. Anu biasa tara jujur mah mediator. Itu. Nah, kemudian yang kedua, problem petani itu di benih, Pak. Ya. Saya ini petani, Pak. Beli benih teh loba nu bohong, Pak. Beli ka toko ieu, labelna biru, ternyata nges lewat. Nah, gimana bisa nggak sih kita, Pak, kerjasama sama IPB, ya kan? Lembaga pembenihan kita ini bisa bikin penelitian aja, Pak. Masukin anggaran, Pak, sekarang. Benih. Ya, Pak. Bisa. Jadi selama ini, Pak, kita memang mengadop sebetulnya benih-benih yang dihasilkan oleh lembaga penelitian. Jadi kita mengadop, tugas kita memang hanya memperbanyak, Pak, sebetulnya. Iya. Kita punya lembaga. Bahkan kita juga punya lembaga pengawasan dan sertifikasi benih, Pak, SB. Itu salah satu PT kita yang tugasnya memang melakukan pengawasan peredaran benih. Jadi kalau memang kita akan menggunakan benih berkualitas unggul, itu sangat kami dukung karena upaya peningkatan produksi itu satu diantaranya dengan peningkatan produktivitas. Nah, salah satu upaya peningkatan produktivitas adalah menggunakan benih yang unggul. Yang unggul. Nah, gini maksud saya. Kan tahulah petani teh di boboho doa urusan benih teh, Pak. Kok sana jeung beli di toko, Pak, labelnya banyak ya urusan, label putih, label biru, kuning mah nyaho, cicing. Nyaho teh? Pink, Pak. Nah, maksud saya, udahlah, kan taruhlah ada induk benih. Ya. Nah, dari putih berubah menjadi Putih, pink, Pak. hah? Tuh kan. Biru itu label benih sebar. Sudah sebar dari putih ke kuning. Kuning. Ke kuning biru, Pak. Iya kan? Bukan pink, Pak. Nggak ada. Merah muda ya. Nah, maksud saya yang dari putih ini, yang dari putih dari putih ke kuning itu, oke. Kita yang membuat, Pak. Maksud saya, bisa nggak sih kita gini? Kita bukan areal, kan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat sawahnya banyak, Pak. Ya. Bagaimana kalau sawah-sawah yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat dirubah menjadi areal pembudidayaan benih agar para petani agar kita bisa memberikan benih. Bisa, Pak? Nah, yang selama ini lakukan Pak Gubernur, lahan-lahan sawah kita itu memang menghasilkan benih label ungu, Pak. Ungu tah. Label ungu, dari ungu ke biru, Pak. Nah. Putih, ungu, biru. Biru. Kita bener mah. Putih, ungu, biru. Anu di sebelah biru, di bawah biru kuning. Kami punya, Pak, lembaga penangkaran benih yang kami sempat laporkan ke Bapak, yang luasannya 240 hektar itu ada di Ciranya, Cianjur. Itu memang menghasilkan benih label ungu, Pak. Nanti ungu itu diperbanyak oleh... Nah, kan kita mah musim tanam nih bulan November, Pak, pas hujan, Pak. Pas hujan ya. Di bulan anggarannya dicukupkan, ya kan, untuk pengadaan penangkaran benih.
Dan di Kota Bandung ada 10 hektar Pak tanah milik Kota Bandung dan memberikan pada kita untuk dikelola. Tadi Kota Bandung juga bikin. Tinggal dihitung oleh Bapak. Upah traktor berapa? BBM traktornya berapa? Pupuk berapa? Hitung Pak. Intinya beginilah. Dinas Pertanian teh nyawah. Ulah penyuluhan hunggul nyawa sorangan teh bisa. Jadi memang Pak, lembaga kita menghasilkan benih ungu, nanti diperbanyak oleh penani penangkar ini level biru Pak. Sertifikasinya dilakukan oleh BPSB itu tadi Pak. Nya Pak, penangkaran kita teh loba nu bohongan Pak. Melak-melak pelanggaran lebelan urang nyaho lah. Kan kita teh mereka pemain, saya pelatih Pak. Siap Pak. Jadi gini, intinya identifikasi berapa area luas tanaman kita yang menyebar. Siap. Termasuk di Purwakarta tak aya tah, di Cibatu. Aya Pak, pertanian anu kadirjenna dibikin rusun. Di Cijaya. Dijieun rusun Pak tanahna Pak. Itu tanah pertanian. Betul. Aya sisi jalan. Aduh, kada disertifikatkeun batur baru. Purwakarta Pak. Ada Pak. Yang jadi pasar ini PDP kan lahan Bapak itu. Bukan Cibatu. Purwakarta sih Batu Pak. Bukan yang lahan kami Pak. Yang rusun, Pusat distribusi. yang rusunnya Pak. Heeh. Rusun yang ada pasar PDP juga. Tetap pertanian itu salah mah. Iya awalnya Pak. Terus enak usaha. Sekarang oleh Dinas Perindustrian Perdagangan ya Oh, dibikin perdagangan. pusat Jadi dua. PDP Pusat Distribusi Pangan. Provinsi ya. Ya. Pokoknya itu para ruguh ya. Nges daripada pegus sawahan dewe Pak. Siap. Ya, udah identifikasi Pak. Saya resep nyawa Pak. Nanti, nah tenaga maculnya Pak, itu kan bisa diinikan menjadi tenaga harian lepas Pak. Jadi tenaga harian lepas suruh ngurus sawah. Itu atau nu gancangna ke petani mah bagi hasil. Betul. Sina nyewa digarapna ku petani, manena maro. Tapi kan ayo pare bini diparokeun mah lebar. Mahal hargana ge beda, apa sak kilo 50. Nah, ini pokoknya gini Pak, alokasinya ditambah, kemudian kita ini harus menjadi pusat penyebaran benih bersertifikat biru. Minimal maksimal ungu. Ai putih mah panti asalna. Dan nuhun-nuhun kalau kita juga punya laboratorium perbenihan. Kita sendiri yang menciptakan benih. Kerjasama sama IPB, bisa nggak Pak? Kita coba Pak. Ya. Maksudnya kan mereka biayain aja Pak. Ya. Biaya penelitiannya. Bisa dengan BRIN juga Pak. Iya, pokoknya gimana yang penting kerjasama. Gitu kan kita hari Senin mau MOU IPB Pak. Bapak kesana dampingin saya nanti. Siap. Di Senin, nah itu menjadi fokus kita. Nanti kita benihnya jagung, bibitnya padi. Ayo kacang kedelai masya lah. Nah, oke. Beres. Terus kemudian anggaran itu PJU kan kita mau masang PJU. Dinas Perhubungan. Bukan dinas berhubungan Pak, dinas Ya. perhubungan. PJU berapa dulu? Dinas Perhubungan tahun 2025 murni itu ditetapkan itu sekitar 60 miliar Pak untuk pengadaan PJU dan fasilitas Di pergeseran. lalu lintas. Di pergeseran itu bertambah mencapai 660 miliar. Naik. Jadi caraang lah jalan di Jawa Barat teh. Insya Allah Saraang Pak Bu. Caraang. Aralus tiangna kade. Diperiksa diketok bising ipis besina. Terus Siap. kemudian periksa bising karatan. Siap. Pak bawa ahlinya Pak. Nggak apa-apa lintas juga Perkim bawa ahlinya diketok-ketok di TB. Terus anu halus mah pengawasan teh ulah di internal dinas antar dinas ieu ngawasi ka dieu, ieu kasih ka dieu. Bener saya mah nekian berlaku Pak. Siap. Jadi Perkim bisa meriksa jalan, bisa ditangke, koring. PU bisa meriksa bangunan kebelah dia. Nah, terus Di perubahan ini Pak Gub, rencananya didorong lagi untuk Faslalin dan PJU kurang lebih sekitar 100 miliar. jadi totalnya Totalnya 760 miliar. asalnya Dari 60 miliar. 60 miliar berubah menjadi 760 miliar. bukan, kan anggaran murninya 60. 60. Pergeseran menjadi 660. 660, perubahan menjadi 760. 760. Ya. PJU. PJU Dengan dan kualitas harus baik. Baik. Ulah aja PJU nu dendek. Siap. Lampuna parem. Karena sepengetahuan saya dulu sebagai pengguna jalan,
eta PJU mun proyek provinsi ukur sabulan. Hmm. Pasang kurung barang mimiti. Kadituna leungit jeung baterai-baterena. Tiang nama masih aya, Pak. Aya, baterena eueuh. Nah, kemudian Pak Agung, jalannya nanti harus bergaris. Karena garis putih, kuning, putih itu pusat. Putih, putih, putih kabupaten. Kita adalah kuning, putih, kuning. Tuh. Itu ciri khas jalan provinsi. Jadi lamun aya jalan butut garisna putih, kuning, putih berarti provinsi. Mun butut, lamun alus berarti provinsi. Tapi kabupaten mah tara di garisan jalanna. Lamun jalan teu di garisan berarti kabupaten. Kalau sekarang provinsi ada hijaunya, Pak. Hah? Si tiang Patok, itu, dipatok. patoknya. Oh, tiang patok. Patok Oh, hijau. tambah tiang patoknya hijau. Sekarang udah, Pak. Sudah. Nah, sekarang kemudian kan ditambah lagi kan UMKM kita akan bergerak memperbaiki bangunan-bangunan liar yang di pinggir jalan, dirubah bangunan UMKM-nya didesain ulang, ditata. Pokoknya Pak Agung tugasnya tidak boleh di Jawa Barat, di jalan provinsi aya beusi pabalatak, aya baligo pabalatak, harus rapi. Harus ada drainasenya. Gitu, harus ada drainasenya. Terus yang penambahan mana lagi yang kelihatan lonjakan? Penambahan Kesehatan? itu rencananya mengalokasikan untuk SKTM, Pak Bu. Penambahan SKTM kurang lebih sekitar 29 miliar. Kemudian kita juga kalau Oh, jadi gini, SKTM itu orang dirawat di rumah sakit, tidak punya BPJS Tidak pemerintah, punya BPJS, betul. tidak punya BPJS pribadi, Tidak akhirnya punya menjadi SKTM. Iya. Nah, kemudian ke SKTM itu kemudian nanti menjadi tanggungan pemerintah Provinsi Jawa Barat diantaranya. Ya, 20 miliar, nama seberapa? 20 semula dialokasikan 20 miliar, ditambah sekarang 29 miliar. Jadi 49. Totalnya hampir 50 miliar. Oh, 50 miliar. Untuk menangani yang darurat-darurat itu. Betul. Tetapi ada juga otokritik yang harus dilakukan buat BPJS. Ada yang menarik, Pak. Yang menarik adalah ketika membayar personal, Ya, itu kalau baru berlaku atau tunggakannya dibayar 14 hari baru berlaku. seminggu. Betul. Kalau yang ditanggung pemerintah otomatis. Akhirnya sekarang tidak ada lagi yang mau bayar personal, Pak. Semuanya pengen ditanggung pemerintah. Liur aturan deh. Tambah lagi, Dok. Kamu tuh kan cenah panas 40 derajat tadi ditanggung. Ya, Apa itu artinya? ada pembatasan pasien Heeh. yang untuk rawat inap Heeh. yang masuk melalui poli rawat jalan ataupun ke IGD. Heeh. Jadi kalau demamnya belum mencapai 40 derajat itu masih dianggap rawat jalan biasa. Heeh. Padahal banyak juga yang harus dirawat. Oh, jadi gini, yang belum 40 derajat demamnya, Belum. maka harus rawat jalan. Rawat jalan aja. Tidak boleh nginep. Tidak boleh rawat inap, Lamun 40 derajat karek dirawat. baru masuk. Si, Rawat inap. can pimaoteun tong waka ke rumah sakit. Kanker jangungnya belum masuk. Liur ah. Memang Kalau panik gimana? kenapa? Kan pasti orang panik, Pak, panas itu. Itu makanya banyak terjadi debat di sekitar UGD. Akhirnya Ribut. ribut, akhirnya konsekuensinya adalah rumah sakit ya mau nggak mau merawat walaupun tanpa resiko, tanpa dibayar. Jadi akhirnya rumah sakit merawat pasiennya tanpa dibayar oleh pasien karena pasiennya tidak bisa mengklaim tagihannya disebabkan karena derajatnya belum sampai 40. ya, bukan pasien. Pasien itu tidak bisa dirawat di rumah sakit karena derajatnya belum sampai 40. Jadi yang derajatnya sampai 40 baru bisa dibayarkan oleh BPJS. Betul. Jadi akhirnya rumah sakit akan merugi karena merawat pasien yang derajat panasnya belum sampai 40. Ya. Gitu. Mantap ke? Atuh lieur, Pak. Jadi suhu badan masih Saya di bawah, menurut Pak. saya sih ya tahu BPJS sih undang-undang ya. Saya pernah jadi bupati dulu. Yang paling efektif itu adalah jaminan kesehatan itu melalui APBD di kabupaten kota. Kerjasama langsung rumah sakit kayak dulu. Saya dulu waktu jadi bupati 11 rumah sakit kerjasama, seluruh rakyat Purwakarta boleh berobat cukup pakai KTP dibayarkan oleh pemerintah. Asal kelas 3. Asal kelas 3. Itu efektif. Murah, Pak. Kenapa? Karena bayarnya langsung ke rumah sakit. Kalau pakai BPJS ada komisarisnya, ada dirut,
ada kantor wilayah, ada pegawai. Jadi duitnya pakai gaji. Ini mah langsung gering bayar, murah, Pak. Gitu. Jadi mayar ongkoh, jadi lamun di jalan teh lamun can panas teh diukur lah, daguan 40 derajat ya, 40 derajat. Jadi setiap kita harus bawa termometernya. Termometer kan pengukur suhu teh. Ya, jadi bawa termometer, lamun gering ukur lah. 40. Gampang. Kalau pengen kelihatan 40 tundaan setrikaan di dia. Terakhir, nih arah Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Arah pariwisata kita apa, Pak? Kan pariwisata mah sebenarnya di kita teh lupa, Pak. Pariwisata itu akhir, Pak. Jadi pariwisata itu kalau infrastruktur sudah baik, kemudian tata kelola estetika lingkungan baik, kebudayaannya terawat, ya kan? Makanan-makanannya enak, tersaji, bangunan-bangunannya tertata dengan baik, tata ruangnya baik, wisata mah pasti hadir, Pak. Cukup posting tweet. Oh, gitu. Nomor pakuannya gitu rame. Pertama Pak, disepakati atau kita pahami definisi pariwisata itu berdasarkan undang-undang, yaitu adalah bergeraknya orang dari tempat ke tempat lain dengan tujuan satu wisata, yang kedua atau rekreasi ya Pak ya, yang kedua adalah pengembangan diri kayak belajar atau diklat begitu. Yang ketiga tujuan unik lainnya. Nah, saya pikir ini yang disebut dengan pariwisata, Pak. Sepakatnya itu. Jadi kalau Bapak bilang Bapak tidak melarang wisata, betul itu. Kemudian yang kedua untuk tujuan unik lainnya dan pengembangan diri, misalnya masuk di dalam sekolah, itu sebenarnya masuknya pergerakan orang, gitu. Tetapi pergerakan itu diatur oleh Dinas Pendidikan. Itu saya sepakat sebetulnya. Jadi masuk kepada yang disebut dengan studi tour adalah diatur di dalam pendidikannya harus clear. Kalau saya tangkap yang Bapak sampaikan adalah masuk di dalam kurikulum, gitu, bagian dari kurikulum, bukan di luar kurikulum, sehingga kalau masuk di dalam kurikulum terarah, misalnya untuk belajar biologi, ke sawah atau ke tadi penanaman pisang dan segala macamnya, belajar tentang Gunung Tangkuban Perahu atau geologi ya, tentunya harus ke Gunung Tangkuban Perahu. Di bawah batuanan ada teliti. Bisa begitu. Orang makan balik gering. Ya. Tapi yang saya sepakat lagi Bapak bilang tadi, pulang dari sana harus ada tulisan. Karya tulis. Ada karya tulis. Itu saya pikir itu tujuannya dulu yang penting Pak ya. Tapi masuk di dalam kurikulum. Kalau sudah masuk dalam kurikulum, saya melihatnya akan diatur juga segala manajemennya, termasuk masalah pembiayaannya, karena masuk di dalam kurikulum. Yang biasa terjadi yang sekarang ini kan di luar kurikulum Pak, kemudian tiba-tiba ngumpulin uang. Yang kedua adalah tujuannya karena di luar kurikulum, sehingga tujuannya hanya untuk yang tadi wisata, bukan untuk pengembangan diri atau untuk. Nah sekarang di alokasi perubahan ini, Bapak mau nambahin apa nih? Misalnya kalau situs-situs di Jawa Barat ada berapa? Dari mulai sekarang ditata, walaupun memang kewenangannya sebagian kewenangan kementerian. Misalnya di Jawa Barat tuh ada berapa candi sih yang harus jalan menuju masuknya segera ditata, PJU-nya dipasang, gapuranya dibangun, gitu loh. Jadi sekitaran candinya dibersihkan, kios-kiosnya ditata lewat UMKM. Kan sebenarnya pariwisata tuh metakan itu, Pak. Betul. Nah, yang Bapak bilang tadi betul. Kalau kami itu di hilir. Jadi kalau yang dilakukan persiapannya oleh sektor-sektor ini, Pak. Jadi kalau sektor ini sudah siap, saya tinggal mengemas menjadi kunjungan wisata, daya tarik, kemudian saya pasarkan, jadilah pariwisata. Jadi sebetulnya kami tidak perlu membangun. Yang membangun adalah sektor-sektor yang tadi kita bahas. Tapi minimal ada di sektor Bapak pasti ada. Ada beberapa. Misalnya bangun gerbang kampung adat. Nah, hal-hal tertentu memang bisa kita lakukan. Terus kemudian bangun gerbang menuju areal pertanian terintegrasi berbasis wisata. Ya, itu misalnya. bisa kita. Terus kemudian melakukan penataan wisata ziarah. Bagaimana caranya yang berkunjung di Cirebon tidak setiap hari pabelit jeung anu menta-menta. Ya. Gitu loh, Pak. Terus kemudian koordinasikan bagaimana pasarnya tidak kumuh. Ya, betul. Nah itu dia kan mana yang menjadi sentuhan nanti kewisataannya, mana yang di Perkim, mana yang di PU. Ya. Kan? Ini yang harus fokus. Yang terakhir, Pak, dari sisi aspek kebijakan, Dinas Pendidikan itu kalau ngurusin bangunan, Pak, itu otaknya capek, Pak. Dinas Pendidikan. Pak, ngurus bangunan, jadi ngurus kurikulum.
dan setiap hari menghadapi tekanan karena yang proyek bangunan. Siap. Bisa nggak dari sisi aspek kewenangan bangunannya serahin ke PU? Anu ngabangunna PU, Dinas Pendidikan mengeusian anak kurikulumna. Bisa Pak Gub, Dinas Perumahan Pemukiman Pak Gub. Boleh, Dinas Kalau PU kan jalan jembatan Pak Gub. Untuk bangunan ada di Dinas Pemukiman. Bisa tuh. Ya. Jika Boleh kenapa ya? Sebetulnya anggaran itu berbasis kinerja. Nah, apabila satu tupoksi ingin menyelesaikan kinerjanya, termasuk di dalamnya masalah anggaran dan aset. Nah, memang kalau secara administrasi keuangan Pak ya, pembangunan sekolah itu masuknya di Dinas Pendidikan. Tetapi beberapa kasus untuk yang pusat Pak, itu adalah kebijakan pimpinan. Jadi untuk di pusat itu sewaktu pembangunan sekolah-sekolah itu diserahkan ke Kementerian PU. Iya. Bisa tuh di pertanian, ge nu laleutik mah ku pertanian, bisa tuh. Nu laleutik anu gini loh. Yang saluran besar PSDA-nya PSDA. Tapi nggak bangun kungkulungan, bahasa Sunda kungkulungan, bisa tuh ke pertanian. Cacing disebutnya Pak. Nah, cacing. saya pikir memungkinkan Kalau Pak. cacing di bawah Pak. Ada. Memang di sini. Nah, maksud saya nu cacing-cacing Bapak tambahan. Hidup cacing. Cacing-cacingnya perbanyak. Pak. Irigasi tersier, Pak. Per Bapak perbanyak, Pak. Ya kan kita fokus nih PSDA-nya kruk, danau. Nah, yang cacingnya jangan sampai rusak. Cacingnya tambahan. Proyek cacingnya. Ya. Enggak Pak Gub. Pak, tambahan Pak. Pak Gub, tambahan. Memang kalau misalnya mengenai bangunan Pak itu ada di Perki Pak. Tapi sifat yang sekarang kami berlakukan itu adalah banteknya Pak. Jadi misalnya di SDA ada bangunan apa atau di Parbut ada bangunan apa Bina Marga, kami menyiapkan Pak banteknya. Atau begini, saya kembali ke waktu saya jadi bupati, Pak. Bisa nggak insinyur-insinyur teknis diperbantukan di Disdik? Bisa Pak. Bisa. Dengan dijelaskan bisa. Bahasa aing mah insinyur lah gitunya. Orang mah ada generasi tahun 80-an, 80-an. Jadi kan di Disdik teh kan SPD, sarjana pendidikan. Kan MPD, master pendidikan. Doktor ilmu pendidikan, lain doktor bangunan, tapi saya kira sarjana hukum ngerti bangunan. Halus, rasanya teh goreng-goreng ting. Nah, maksud saya di BKO kan. Di Disdik tukang gambar, udah status pegawainya mah di sini, tapi diperbantukan. Siap Pak, nanti kami hitung lagi Pak. Karena di kami juga masih kekurangan sebenarnya. Atau gini, Nanti rekrutmen Pak. bisa nggak kita merekrut tenaga kontrak? Nah, itu Pak. Konsultan individu. Dinas Pendidikan di perubahan anggaran masukin mengontrak konsultan individu yang bekerja mendesainkan gambar-gambar dan rencana pembangunan. Bukan hanya di pendidikan, makan kesehatan itu perlu. Ulah dokter ngurus bangunan, saya dokter disuntik di bangunan anak. Nah, udah. Jadi gitu, Pak. Disimpan anggarannya, misalnya rekrut anak-anak yang dari teknik sipil. Iya. Teknik sipil ya? Teknik sipil dikumpulin dan arsitek, teknik sipil dan arsitek dikumpulin, kemudian dikontrak dengan gaji yang cukup karena sekolah teh mahal, Kade. Nah, kemudian karena kontrak sifatnya, kemudian tugasnya adalah membantu penyiapan seluruh perangkat-perangkat pembangunan. Yang Bapak terapkan itu udah bagus Pak. Ada di Dinas Pendidikan itu ada bidang sarpras, bidang ini. Jadi sarprasnya itu orang-orang Eta mah SOTK, Pak. Hesek kudu make perda. Gila. Ayeuna mah ieu we. Teu make SOTK sapras gitu naon asa jelema tenaga teknis. Beres, Pak. Sekretariat. Oke.